Halo guys, dalam trading saham atau investasi saham kita tahu analisa fundamental itu sangat penting. Tapi bukan berarti analisa teknikal itu nggak penting sama sekali. Nah, dalam kesempatan kali ini gue akan sharing ke kalian 3 hal wajib yang kalian tahu tentang analisa teknikal. So, ini adalah 3 hal wajib menurut gue yang kalian harus tahu untuk investasi dan juga trading saham. Oke guys, balik lagi sama gue Daryl di This is Daryl Channel. Dan hari ini gue akan sharing ke kalian 3 hal wajib yang kalian harus tahu tentang analisa teknikal untuk yang kalian gunakan di trading maupun investasi saham. Tetapi sebelum itu gue mau ngingetin buat kalian yang belum punya sekuritas, kalian bisa cek yang namanya Ajaib. Ajaib ini merupakan sekuritas yang memiliki aplikasi yang sangat-sangat efisien, user interface-nya juga gampang. Dan juga memiliki fee yang sangat murah juga. Jadi kalau misalnya kalian belum punya sekuritas, kalian bisa coba cek di website mereka di ajaib.co.id. Atau kalian bisa download aplikasinya di App Store kalian maupun di Play Store kalian ya teman-teman ya. Jadi download aja aplikasi Ajaib ini gratis. Dan juga kalian bisa langsung daftar menggunakan link yang ada di bawah. Jangan lupa untuk masukkan kode unik klaim 715 untuk mendapatkan hadiah saham 1 lot. Dan juga jangan lupa teman-teman ya, Ajaib ini merupakan sekuritas yang sudah diawasi oleh Jasa Otoritas Keuangan. Jadi secara legalitasnya juga sudah aman terjamin ya. Nah teman-teman, hari ini gue akan sharing tentang hal wajib yang kalian harus tahu tentang analisa teknikal ya teman-teman ya. Di sini gue akan breakdown menjadi 3 bagian karena menurut gue, ini versi gue teman-teman ya, yaitu adalah analisa teknikal itu harus kalian bagi menjadi 3 bagian penting yang dasar ya. Yang pertama itu adalah arah harga, yang kedua itu adalah momentum, dan yang ketiga itu adalah konfirmasi ya. Jadi gue akan kasih tahu ke kalian masing-masing dari ini apa saja yang kalian harus tahu, toolsnya apa, dan cara pakainya bagaimana. Dan seperti biasa untuk lebih jelasnya gue akan sharing ke kalian ini di dalam monitor supaya nanti penjelasannya lebih mudah dan lebih berinteraksi dengan chart juga. So tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita ke monitor. Ya teman-teman, sekarang kita sudah ada di monitor dan gue akan jelasin ke kalian 3 hal penting yang kalian harus tahu untuk analisa teknikal di trading maupun di investasi saham ya teman-teman ya. Memang kalau gue pribadi ya, gue menilai analisa teknikal ini juga kita harus perhatikan teman-temannya, terutama buat kalian yang trading ya. Seperti yang gue bilang di video-video sebelumnya, kalau masalah style, entah itu kalian mau jadi investor ya atau trader, itu sebenarnya fine-fine aja. Cuman kalian harus tweak dikit di bagian analisanya ya. Kenapa? Karena kalau investor tuh ya jelas kalian harus lebih dominan di analisa fundamental, tetapi juga harus tahu analisa teknikal untuk entry-nya yang pas itu gimana gitu ya. Sebaliknya kalau misalnya kalian sebagai trader, kalian harus perhatikan analisa teknikal itu lebih dominan dibandingkan fundamental, karena kan short term itu lebih banyak bergantung kepada chart daripada laporan keuangan yang notabene-nya view-nya itu lebih jangka panjang gitu ya. Dan ngomong-ngomong tentang analisa teknikal, entah itu kalian sebagai investor maupun trader ya, itu sebenarnya sama aja intinya ya. Analisa teknikal tuh kalian harus memiliki beberapa acuan view dan juga flow yang bagus supaya kalian bisa mendapatkan entry yang tepat ya. Dan pada kesempatan kali ini gue akan sharing ke kalian flow-nya itu seperti apa dan 3 hal dasar apa yang kalian wajib tahu dengan tools-nya masing-masing apa yang selalu gue gunakan. Dan mungkin buat kalian yang pemula ini juga bisa cocok. Kalian tinggal master aja, kalian tinggal pelajari ulang terus sampai kalian benar-benar maksimal hasilnya dengan 3 hal yang gue akan kasih tahu ini supaya kalian bisa entry dengan tepat ya. Yang pertama langsung saja teman-teman tanpa basa-basi ya. Yang kalian harus yang kalian harus tahu ya, pertama gue akan bagi menjadi 3 ya. Yang pertama itu adalah trend teman-teman ya, atau arah ya, atau arah. Ntar ini gue jelasin masing-masing ya. Yang kedua ini kita berbicara tentang momentum ya. Momentum, dan yang terakhir itu, yang ketiga itu adalah konfirmasi ya. Jadi, oke, analisa teknikal versi gua yang kalian harus tahu itu dimulainya itu cuman dari 3 ini ya. Itu meliputi 3 hal ini saja yang kalian harus tahu. So, entah itu kalian belajar dari mana atau kalian lihat-lihat ya, kalian memiliki metode A B C D segala macam lah, macam-macam banyak lah. Tapi sekalinya kalian nggak tahu fungsinya masuk ke klasifikasi apa seperti ini, itu kalian akan bingung dan akan akan sia-sia teman-teman ya, walaupun kalian punya ilmunya banyak. Maksudnya sia-sia gimana? Mungkin saja kalian sudah belajar ilmu, misalnya kalian belajar divergence, terus kalian belajar chart pattern segala macam gitu-gitu. Nah itu kan sebenarnya
sama aja ya. Maksudnya itu tujuannya. Kalau dari tujuan ilmu tersebut atau tujuan tools tersebut itu untuk apa? Kayak divergence itu kan momentum ya. Terus kalian belajar let's say misalnya candle pattern itu juga momentum. Terus kalian belajar chart pattern itu juga momentum ya segala macam. Nah, ini kalian kebanyakan di momentumnya misalnya gitu ya. Tapi kalian melupakan ada dua hal lagi nih, ada konfirmasi, ada si tren juga gitu loh. Jadi semoga dengan adanya video ini kalian bisa jelas nih, oh saya belajar ilmu ini tuh ya udah kebanyakan nih gitu ya. Saya kayak mau cari yang satu lagi deh, yang satu lagi gitu. Biar saling lengkap dan flow-nya tuh lengkap ya, flow-nya tuh jalan nantinya. Oke? Nah, langsung aja gue jelasin yang pertama tentang yang namanya tren, teman-teman ya. Yang pertama kalian harus paham tentang analisa teknikal itu adalah kalian harus mengenal yang namanya tren ya. Tren itu apa sih? Ya, tren itu adalah kecenderungan harga untuk bergerak ke suatu tendensi tertentu. Misalnya harganya itu bergeraknya cenderungnya ke atas, atau kita melihatnya cenderungnya flat gitu ya, atau dia cenderungnya ke bawah. Itu kita harus tahu dulu. Dan gimana cara tahunya? Kita harus mempelajari namanya tren. Yang termasuk dalam tren ini apa ya? Yang pertama kalian bisa belajar coding ya, market coding, yaitu adalah kalian tinggal mempelajari ya, membaca swing low yang terbentuk ya, kemudian swing high yang terbentuk. Kalian pelajari ya. Terus kalian kodein ya. Jadi misalnya low di sini terbentuk gitu, terus kemudian high di sini terbentuk, terus dia membentuk higher low di sini. Nah, ini ya kalau misalnya kalian menamakan ini namanya coding ya. Jadi coding itu adalah tindakan menamakan swing-swingnya ini, namanya coding gitu loh. Jadi kalian codingin aja. Nah, terus kalian lihat codingannya gimana. Kalau dia constantly bikin higher low, itu berarti tendensinya ke atas kayak gitu. Itu gampang ya, yang trend ya pertama. Yang kedua, kalian bisa belajar tentang trend line ya. Jadi ini yang kedua, trend line. Trend line gue singkat aja ya. Jadi trend line itu apa? Kalian menarik dari swing low atau swing high 2, swing high pertama, kalian tarik garis lurus. Yang sisanya nanti kalian ngikutin aja, panjangin aja di paralel. Nah, ini akan jadi namanya trend line gitu loh. Kalau misalnya garis trend line-nya ini mengarah ke atas ya, itu berarti harganya lagi bullish. Sedangkan kalau misalnya trend line-nya itu horizontal flat begini, itu berarti lagi sideways. Dan sebaliknya kalau misalnya trend line-nya ke bawah, oh ya kalau bearish trend line ya, itu trendnya ngambilnya dari swing high gitu ya. Jadi kalian garisin dari swing high pertama ke swing high kedua, kalian tarik. Nah, kalau kalian lihat garisnya ke bawah seperti ini berarti trendnya lagi turun kayak gitu. Nah, itu tentang tren ya teman-teman. Jadi kalau misalnya gue contohin nih sebenarnya di marketnya ini gampang sekali. Kalau misalnya coding, misalnya kita ke saham BBCA ya, ini paling ambil yang paling gampang aja. Nah, ini kalian bisa lihat ya. Kalau misalnya kalian perhatikan dari bawah sini ya, ini dia bikin, let's say dia bikin low di sini ya, kemudian dia bikin high di sini ya. Kalau misalnya kalian perhatiin, terus di sini dia bikin higher low, terus dia bikin lower high di sini, dia bikin higher low lagi, higher high. Ya, kalian namain aja terus. Nah, nanti kan kelihatan tuh ya. Oh, tendensi itu dia bikin higher high higher low nih. Berarti arahnya tuh ke atas. Terus yang kedua, kalian bisa hubungin trend line tadi dengan cara swing low pertama ke swing low kedua, kalian garis aja kayak gini. Kalian tarik garis lurus kayak gitu ya. Udah. Ini namanya adalah trend line ya. Kalau misalnya kalian perhatiin nih, trend line-nya saya garis di sini, dia ke atas membentang, harganya ngikutin trend line-nya ini. Berarti ini trendnya sedang naik gitu loh. Ya, jadi ini yang pertama kalian harus tahu nih, supaya apa? Supaya kalian bisa melakukan road mapping atau kalian bisa melihat pergerakan harga, melakukan analisa pergerakan harga yang lebih besar gitu. Jadi kalian tahu, oke, kalau misalnya dia masih berada di garis atas trendline ini berarti saya masih aman nih untuk nge-buy kayak gitu loh. Ya, itu adalah yang pertama yang kalian harus tahu untuk analisa teknikal. Kemudian yang kedua yang kalian harus tahu itu adalah momentum. Oke. Nah, di momentum ini apa? Setelah kalian tahu trennya, ya, kalian akan berpikir, oke, saya mau masuknya bagaimana, gitu loh. Ya, saya mau entry-nya bagaimana. Nah, entry itu identik dengan namanya momentum, ya. Berarti kalau misalnya kita mau entry, kita harus mencari momentum bullish yang terbentuk, ya, kalau di dalam saham tentunya. Karena kan kalau di saham itu cuma satu arah, kita cuma bisa nge-buy doang. Ya udah, kita cari momentumnya bagaimana. Ada beberapa teknik yang kalian bisa pakai. Yang pertama tadi saya bilang divergence, ya. Divergence ini adalah teknik yang yang sangat powerful sekali. Caranya itu adalah kalian menggunakan dua indikator ya. Pertama itu adalah stokastik ya. Nah, stokastik seperti ini. Oke, pakai satu indikator aja yang yaitu adalah seperti ini, sebentar ya. Nah, ini kalian ganti ke 533 ya. Kalau gue sih pakai 533 seperti ini jadi jatuhnya. Oke. Nah, kalian bisa pakai konfirmasi divergence ya. Divergence itu adalah ketidakselarasan antara pergerakan swing yang terjadi di market di harga dengan swing yang terjadi di oscillator ya.
Contohnya misalnya kalau di saham BCA seperti ini teman-teman ya, kalian bisa lihat ya, dia ini secara harga dia membentuk lower low ya. Kalau kalian perhatiin dia harga arahnya garisnya tuh menghadap ke bawah. Tapi kalau di stokastik ya kalian tarik garis lurus ke bawah seret gini ya. Ini kan low-nya di sini gitu ya. Low-nya di sebelah sini dan low sebelahnya di sini. Nah, ini kalau kita tarik dia malah naik ya. Ini ke bawah, ini ke atas. Nah, ini namanya divergence, yaitu adalah bullish divergence ya. Nah, kalau terjadi divergence seperti ini, itu berarti momentumnya ada, teman-teman ya. Nah, itu kalian bisa melakukan entry dengan cara seperti ini gitu loh. Kemudian entry apalagi, momentum apalagi yang gampang ya, false break. Oke. Nah, false break ini juga sangat mudah untuk kalian pakai dan sangat efektif ya. Kenapa? Karena logikanya false break itu, saya jelasin dulu artinya ya. False break itu adalah ketika dia seolah-olah menembus ya seperti ini, menembus ke support yang ada gitu ya, tapi dia balik lagi mantul ke atas gitu loh. Jadi dia seolah-olah sempat menembus, tetapi begitu dia 1-2 candle dia sudah balik lagi ke atas support ini. Jadi nggak jadi tembus gitu ibaratnya. Itu namanya false break. Nah, false break ini sangat-sangat powerful. Kenapa? Karena dia itu mengandung momentum yang sangat besar ya. Logikanya apa? Logikanya ketika dia diserang untuk harga turun, dia sempat break ke bawah, tapi ada kekuatan besar yang menahan itu sehingga dia bisa rejection dan juga bergerak ke arah sebaliknya ya. Karena tidak mudah untuk melakukan false break di harga. Kenapa? Karena kalau misalnya sudah break ke bawah gitu tuh biasanya pergerakan atau proses pembuangan barang itu atau penjualan transaksi yang terjadi itu sangat besar sekali, sehingga kalau dia bisa bikin false break berarti kekuatan untuk membalikannya lebih besar lagi, sehingga itu momentumnya luar biasa. Nah, kabar baiknya false break dengan divergence ini bisa digabungkan, karena biasanya yang namanya divergence itu biasanya yang bagus tuh ada false breaknya. Jadi kalau contohnya di sini nih yang BCA ya, dia ini ada divergence tadi saya kasih tahu, terus dia ada false breaknya sedikit nih di sini ya. Dia seolah-olah nembus garis merah ini tapi dia balik lagi ke atas. Nah, ini mengandung momentum luar biasa, sehingga kalian bisa lihat pergerakannya langsung ngacir ke atas kayak gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, kalian bisa tahu dong caranya. Jadi ya, pertama flow-nya itu kan lihat trennya ini masih berada di dalam tren naik nih ya, walaupun dia sudah break dia punya trend line yang pertamanya, tapi kan ini low yang harus kita perhatikan di bawah. Berarti dia masih diasumsikan trennya ini masih bergerak naik gitu ya. Dan juga ya di dalam pada saat dia koreksi, waktu yang tepatnya itu adalah ketika dia muncul yang namanya divergence ya, dan momentumnya sudah ada, divergence dan false break, saya bisa mulai entry seperti itu. Itu flow-nya yang bisa kalian latih gitu ya. Kemudian yang terakhir ada yang namanya konfirmasi, teman-teman ya. Yang konfirmasi ini adalah satu langkah terakhir ya, kita itu memastikan diri atau kita itu ibaratnya menguatkan diri kita bahwa posisi yang saya sudah ambil, momentumnya sudah dapat. Konfirmasi terakhir ini untuk nge-lock ya teman-teman, yang nge-lock kita punya risk ya, kita punya keamanan ya, dengan cara saya dengan ada konfirmasi ini saya jadi lebih pede. Gunanya seperti itu. Apa saja teknik yang bisa kalian gunakan untuk konfirmasi? Yang bisa pakai yang namanya candle pattern ya. Candle pattern ini bisa ya, atau kita bisa bilang swing aja itu juga cukup sih sebenarnya. Entah kalian mau pakai swing yang terjadi ya, atau kalian menggunakan candle pattern itu boleh ya. Candle pattern itu apa? Itu adalah yang kalau kalian dengar ada doji ya, kemudian ada engulfing ya, bullish engulfing segala macam. Kalau dia misalnya sudah ada divergence terus dia bikin candle doji atau dia bikin bullish engulfing yang mengandung konfirmasi seperti itu ya, atau sebatas misalnya dia bikin swing aja deh, swing low yang terbentuk, swing low-nya jadi aja, itu bisa jadi merupakan konfirmasi juga gitu loh ya. Dan yang kedua, kalian bisa pakai Fibonacci juga ya. Fibonacci kalian bisa make sure kalau misalnya Fibo-nya itu masih berada di area 618 ya, kalau kalian tarik garis. Contohnya seperti ini misalnya, kalau misalnya kalian tarik nih dari bawah ya, Fibo-nya dari sini ke sini ya, dari sini ke sini ke atas. Nah, ini kalian lihat nih, area-area ini adalah area 618, yaitu area yang sweet spot atau area yang pas buat harga untuk melakukan tendangan lagi ke atas, melanjutkan tren yang terjadi sebelumnya. Seperti itu ya. Jadi itu merupakan konfirmasi yang bisa kalian gunakan. Nah, setelah kalian sudah paham tentang ketiga hal ini teman-teman ya, tren, momentum, konfirmasi, selalu biasakan mulai analisa tuh flow-nya seperti ini dulu. Pertama kalian cari tren dulu, biasanya di time frame yang lebih besar. Saya biasanya pakainya itu di time frame daily atau di weekly ya, untuk mencari tren yang besarnya ini seperti apa. Terus kemudian kalian sudah yakin trennya bergerak kemana, posisi harganya bagaimana, kalian baru mencari momentumnya. Nah, momentumnya ini biasa di time frame yang lebih kecil. Saya biasanya menggunakan H4
ya untuk di saham atau H1 ya, antara dua ini. Dan kemudian yang ketiga ini, ketika kalian sudah menemukan momentum yang pas juga dalam dalam saham tersebut ya, kalian tunggu dulu, jangan langsung buru-buru entry, tapi kalian tunggu konfirmasi yang terbentuk tuh ada atau enggak, apakah sudah diperkuat dengan konfirmasi. Konfirmasi ini juga biasanya saya pakainya di time frame yang H4 atau H1, sama seperti momentum ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Dengan kalian menggunakan 3 ini aja ya, ini kalian tuh bisa banget ya trading tuh secara entry-nya tuh jadi bagus gitu loh, nggak main-main, nggak asal-asalan kayak gitu ya. Nanti sebenarnya ada banyak hal lagi terkait dengan tren itu, tools apalagi yang bisa kalian gunakan seperti exponential moving average ya, kemudian ada Bollinger Band juga untuk momentumnya ya, untuk mencari volatility segala macam, itu banyak lagi. Mungkin gua akan sharing di video-video berikutnya. Kalau misalnya kalian pengen ya teman-teman, kalian bisa komen di bawah. Dan juga jangan lupa untuk komen juga di bawah kalau misalnya kalian itu suka dengan apa nih, dengan teknik apa gitu ya. Dan juga kalian komen di bawah kalau misalnya kalian setuju nggak sih, kalau ini kan versi gue ya, gue bagi menjadi 3 seperti ini. Kalau misalnya versi kalian tuh gimana, kalau misalnya ada yang nggak setuju gitu ya. Dan juga mungkin ini aja lah teman-teman yang mau gue sharingnya, semoga bisa bermanfaat ya buat kalian. Dan jangan lupa kalau misalnya kalian belum punya sekuritas, kalian bisa cek yang namanya Ajaib ya. Ini adalah sekuritas yang sangat aman dan juga sudah terdaftar dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan, sehingga kalian bisa trading secara aman juga gitu ya. Dan juga Ajaib ini juga memiliki aplikasi yang sangat-sangat efektif dan juga gampang banget, simple ya. Untuk pemula seperti yang baru mulai pun itu juga masih bisa untuk ikut. Jadi langsung aja download aplikasinya di App Store maupun di Play Store kalian ya. Atau kalian bisa langsung ke websitenya di ajaib.co.id ya. Trading bersama Ajaib itu sangat efisien, fee-nya juga murah, dan juga tentunya nggak bakal ribet, oke? Dan juga teman-teman, kalian bisa subscribe channel ini kalau misalnya kalian merasa channel ini bermanfaat untuk kalian. Kalian juga bisa bantu like video ini dan juga share ke teman-teman kalian yang lain yang kira-kira membutuhkan informasi dari video ini. Kalian juga bisa komen di bawah kalau ada yang kurang, atau kalian mau request tentang apapun yang mau gue bahas ke depannya. Selama berhubungan dengan saham, crypto, forex, gue pasti akan baca komen kalian dan gue akan usahakan untuk bikin kontennya buat kalian. Nah, sampai sini dulu aja teman-teman videonya. Thank you sekali lagi buat kalian yang sudah menyempatkan diri nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa, semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.